pertama pagi hari ini, dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita semua 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat, rahmat, anugerah, kesehatan yang sudah melimpah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami datang ke tempat ini ya Tuhan, kami mau bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Dan kiranya di dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku menyembahmu,
Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Layakan kami Bapa saat ku sembah. Layakan hati kami, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ini hati kami Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu.
kami bersyukur kami masuk di dalam hadirat-Mu. Sempurnakan setiap pujian-pujian dan penyembahan kami. Hanya ini yang dapat kami balas akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus kami setiap waktu Bapa dalam kehidupan kami akan dosa-dosa kami. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin. Panggil Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat katakan, Yesus, ku sembah Kamu.
memasuki hadirat-Mu Tuhan lewat pujian-pujian kami ya Bapa. Biar ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian-pujian melalui masuk ke dalam firman-Nya. Semua bertepuk tangan. Hadiratnya dengan hati bersih, Amin. masuk kepada dengan pujian, bermasuklah pada Dia, nyanyi
Kami tetap bersyukur Tuhan, meski keadaan tidak sesuai dengan harapan. Karena kami percaya Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Itu kehendak-Mu.
kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau ada kesempatan kami dapat memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Bahkan kami persiapkan hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Beri hikmat supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan, berkati tempat ini, berkati setiap peralatan yang kami pakai ya Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ada di penghujung bulan Mei. Tema di gereja kita untuk bulan Mei adalah Renewal of Love, pembaharuan kasih. Filipi 1 ayat 9 saya bacakan buat kita semua demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu harus melimpah, semakin bertambah, semakin meningkat, artinya harus semakin diperbaharui. Ini adalah kasih, saudara. Saudara, kasih kita ini ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau kasih itu ada tingkatannya, kasih kita harus meningkat. Amin. Sekolah ada kelasnya, harus naik kelas. Kasih ada tingkatannya, oleh sebab itu kasih kita harus meningkat terus, harus diperbaharui dari hari ke hari. Harus lebih baik, harus lebih banyak, harus lebih melimpah, bahkan sampai kepada Tuhan kasih itu, bahkan sampai kepada sesama kita, karena sudah melimpah, karena sudah dibaharui dari hari ke hari. Tadi saya katakan bahwa kasih itu ada levelnya, ada tingkatannya. Yang paling mendasar di dalam kasih adalah saudara mengetahui kasih Kristus yang luar biasa. Saudara bisa tahu kasih Kristus, bisa dengar dari teman, bisa melalui khotbah hamba Tuhan, saudara bisa dari baca buku, baca Alkitab, dengar lagu, saudara mengerti, mengetahui akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan, Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Saudara, ketika anak-anak mendengarkan Yes, Jesus loves me, dia tahu bahwa Kristus itu mengasihi. Pertanyaannya adalah, sampai di level mana anak-anak ini mengerti, mengetahui bahwa Yesus itu mengasihi kita? Dari mendengarkan lagu itu dia tahu. Saudara, levelnya baru masih mengerti atau tahu bahwa Yesus itu adalah kasih, mengasihi kita. Saudara, saya bayangkan ketika anak-anak ini mendengar lama-lama, mungkin mulai mengerti ya, saudara, mulai imannya mungkin mulai tumbuh. Saya tidak tahu apakah yang menciptakan lagu ini juga hanya sekedar tahu atau lebih, saudara. Tetapi dikatakan bahwa yes, Jesus loves me. Saudara tahu bahwa Yesus mengasihi kita itu dari sebuah lagu, dari Alkitab mungkin. Bahkan pengarang menuliskan di bait berikutnya, The Bible tells me so. Dia tahu dari Bible. Saudara, ada satu level yang mengatakan bahwa tahu bahwa Yesus itu adalah kasih dan mengasihi kehidupan kita. Saudara, tetapi tidak cukup sampai di situ. Saudara tidak boleh hanya tahu bahwa Yesus itu mengasihi kita, tetapi saudara harus meningkat levelnya. Saudara harus mengenal kasih Kristus. Katakan mengenal, 2, 3. Mengenal, saudara harus mengenal kasih Kristus. Kemudian saudara mulai percaya, dan saudara mulai mengalami kasih Kristus. Saudara, ini meningkat. Jangan sampai hanya sekedar tahu. Kalau cuma sekedar tahu, saudara, orang di luar sana juga tahu. Setan pun tahu. Ya, saudara. Tetapi kita harus mengalami, percaya kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita semua 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih,
ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara berbicara tentang mengenal. Dikatakan tadi kita telah mengenal. Tetapi arti dari mengenal di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 ini adalah, di dalam bahasa aslinya adalah ginosko. Bukan cuma sekedar mengenal, tetapi artinya adalah merasakan dan mengalami. Saudara, artinya bahwa kasih itu harus meningkat. Pengetahuan kita tentang kasih harus meningkat. Dan sekarang kita ada di level yang berikutnya, merasakan dan mengalami. Sama seperti Filipi 1 ayat 9 yang saya baca pertama tadi, dikatakan demikian, saudara. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Wah, saudara, Filipi 1 ayat 9 ini, kata pengetahuan di sana tidak sekedar tahu seperti lagu tadi, saudara, tetapi dalam bahasa aslinya adalah epignosis. Artinya adalah saudara tahu dari perkataan firman Tuhan, dan kemudian saudara mulai bersekutu dengan Tuhan, dan saudara mengerti, mengenal, dan saudara mengalami kasih Kristus itu. Saudara, ini arti dari pengetahuan yang ada dalam Filipi 1 ayat 9, epignosis. Saudara yang sedang Tuhan, kalau sudah ada di level seperti itu, saudara sudah mengalami kasih Kristus, saudara jangan puas. Katakan sama-sama, jangan puas. 2, 3. Jangan puas, karena harus meningkat terus. Tadi di awal saya katakan bahwa kasih itu saudara ada levelnya. Saudara harus naik level, saudara harus meningkat terus, naik terus. Bahkan saudara level berikutnya adalah kasih itu disempurnakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara, levelnya semakin meningkat. Kasih saudara sudah disempurnakan oleh Tuhan. Dan jangan cukup sampai di situ. Kita ulang lagi, saudara, jangan cukup sampai di situ, tetapi harus terus meningkat. Dan Rasul Paulus katakan levelnya harus sampai dikuasai. Saudara dan saya harus sampai dikuasai oleh kasih. 2 Korintus 5 ayat 14. Saya bacakan demikian buat kita semua. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sampai level dikuasai, bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa kasihnya itu sampai gila-gilaan. Rasul Paulus ketika mengatakan bahwa kasihnya sampai gila-gila itu, dia melayani Tuhan itu sampai seperti orang gila. Seperti orang gila yang tidak masuk akal melayani Tuhan. Karena ada antusiasme yang luar biasa, saudara. Levelnya harus terus meningkat. Ketika saudara ada di level ini, saudara tidak boleh puas, harus terus meningkat, harus terus meningkat. Kasih harus diperbaharui. Amin, saudara. Kasih harus meningkat. Kasih harus lebih. Ketika kita melihat hukum kasih, saudara, kita semua tahu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, kekuatanmu, akal budimu, dan kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saudara. Kita belajar di sini, saudara, dalam hukum yang kedua dari kasih, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sedikit ada masalah, saudara, di sini. Karena kasih kepada sesama, saya mengasihi saudara, ada saudara mengasihi saudara yang lain, saudara mengasihi saya, ini adalah satu akibat. Akibat dari mana? Akibat dari mengasihi diri sendiri. Kan firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana saudara mengasihi diri saudara sendiri? Seperti itulah saudara bisa mengasihi sesama. Saudara mengasihi diri sendiri ini menjadi contoh buat kita untuk dapat mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri ini seperti gambar yang akan kita buat, diwujudkan dari sesuatu benda. Gambar rumah menjadi rumah. Untuk bisa menjadi rumah harus ada gambarnya. Saudara, mengasihi diri sendiri ini menjadi contoh, menjadi sebab supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Masalahnya banyak orang yang tidak mengasihi diri sendiri.
Pertanyaannya bagaimana bisa mengasihi orang lain? Tidak mengasihi diri sendiri seperti apa? Contohnya saudara, ya mungkin orang yang suka merusak badannya sendiri, tubuhnya sendiri, mabuk-mabukan, makan obat, saudara, merencanakan bunuh diri dan lain sebagainya. Tidak menerima apa adanya, tidak mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana orang yang seperti ini bisa mengasihi orang lain? Saudara, ini menjadi masalah. Oleh sebab itu mari kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Supaya bisa keluar, saudara, bisa mengasihi orang lain. Saudara, seperti doa Bapa kami pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saudara. Dikatakan dalam doa Bapa kami seperti ini, kira-kira di bagian terakhir, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul, saudara? Saudara minta diampuni dosa saudara oleh Tuhan, tetapi saudara tidak mengampuni sesama. Mengampuni sesama ini menjadi contoh, menjadi pattern supaya saudara bisa diampuni. Saudara sendiri yang ngomong, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Loh, saudara sudah mengampuni. Kalau saudara sudah mengampuni Tuhan, tagih sama Tuhan, Tuhan saya sudah mengampuni dia, ampuni dosa saya. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mengampuni orang lain, jangan minta diampuni dosa saudara. Ini senada, saudara. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengasihi diri kita sendiri sehingga kita dapat mengasihi orang lain. Ini menjadi sebab, ya saudara, menjadi sebab. Bagaimana sebab? Bagaimana juga akibatnya. Masalahnya saat ini banyak kita lihat, banyak orang tidak bisa mengampuni orang lain, tidak bisa mengampuni sesama sendiri. Haleluya. Saudara, kasih harus diperbaharui. Kasih itu dilakukan tidak cukup hanya sekali. Kasih tidak cukup sekali. Kita katakan sama-sama 2, 3. Kasih tidak cukup sekali. Dilakukan sekali kemudian tidak ada lagi. Banyak orang mengasihi saudara dengan cara yang menggebu-gebu luar biasa, tetapi tidak berkelanjutan. Saya beri contoh. Beberapa waktu yang lalu saya pernah nonton YouTube, saudara. YouTube. Kita sering ngomong YouTube. Saudara, ada satu cerita yang luar biasa, saudara. Orang kaya, ya, anak muda kaya ingin melamar seorang wanita. Dia men-setting sedemikian rupa hebat, saudara ya, rencana melamar ini. Satu ketika dia merencanakan perjalanan ke luar negeri, ya, saudara, bersama dengan kekasihnya ini. Saudara, dia setting sedemikian rupa di dalam pesawat itu, saudara. Ya, di sini ada flight attendant. Ya. Saudara, ternyata ada sekian banyak seat yang sudah diambil dan itu teman-teman dia sendiri dan wanita itu tidak tahu. Ya. Kekasihnya ini tidak tahu. Dan kemudian dia sudah berkomunikasi dengan pihak penerbangan sedemikian rupa, dia sampaikan maksudnya, saya akan melamar pasangan saya ini di dalam pesawat dan tolong dibantu dengan kru. Krunya membantu, saudara. Semua pramugari dan lain sebagainya membantu. Singkat cerita, saudara, ketika pesawat ini sudah terbang, saudara, di atas awan, saudara, mulailah skenarionya dikerjakan, saudara. Tiba-tiba, saudara, ada suara dari mikrofon mengatakan bahwa disebut nama wanita ini, apakah engkau mau menikahi aku? Kaget, saudara. Dan kemudian mulailah teman-teman yang tadi ini sudah membawa ya macam-macam aksesoris dan lain sebagainya, mulai berdiri dan menari di dalam pesawat, ya, saudara. Dan ternyata pramugarinya pun ikut menari, saudara. Jadi satu drama yang luar biasa di dalam pesawat, dan kemudian si pria datang dengan membawa cincin, will you marry me? Meleleh, saudara. Siapa yang bisa nolak coba kalau sudah seperti itu? Hebat enggak, saudara? Nggak ada yang bisa nolak, apalagi di atas awan, saudara. Saudara kasihan Tuhan, ini adalah menyatakan kasih yang luar biasa dahsyat. Bahkan ada cerita lain, saudara, sebuah pernikahan yang luar biasa. Kita juga pernah melihat acara pernikahan orang-orang yang high class, yang berduit, saudara. Disetting sedemikian rupa hebat dengan biaya yang besar, luar biasa, aksesoris yang sedemikian hebat. Saya dulu pernah cerita juga, saya pernah menghadiri pernikahan
anak seorang pemilik pabrik rokok, ya saudara, saya tidak sebutkan mereknya. Bukan saya yang diundang, teman yang diundang, tapi teman ngajak saya. Ya. Saudara tahu souvenir, biasa ada souvenirnya ya, ada souvenir lah, mangkok atau buku atau apa gitu ya. Saudara, souvenirnya satu kantong, dan itu saya dapat juga, saudara. Ketika saya bawa pulang, saya buka, saudara tahu isinya. Itu sepasang sendok dan garpu yang berlapis emas, kemudian sepasang tempat merica dan garam yang di pegangannya itu ada bunga-bunga itu berlapis emas. Saudara, kemudian ada dompet kulit yang merek terkenal, kemudian ada ini dan itu, satu kantong, saudara. Kemudian ada satu kotak kayu itu saya buka, isinya cerutu, ya karena dia pabrik rokok, cerutu. Satu kantong ini, saudara, nilainya sekian, mahal. Berapa ribu orang yang diundang. Hebat enggak, saudara? Pernikahan yang hebat, dahsyat, spektakuler. Ya, zaman itu belum terlalu bisa viral karena medsos tidak seperti sekarang. Sama dengan lamaran tadi, hebat, luar biasa. Pertanyaannya adalah, mengungkapkan kasih yang luar biasa di awal, apakah selanjutnya bisa dirasakan kasih itu? Apakah bisa bertahan pernikahan mereka? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kasih harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Tidak cukup hanya sekali, kemudian tidak ada lagi. Mari kita merenungkan dengan baik, saudara. Banyak orang memulai kasihnya dengan hebat, menggebu-gebu. Tetapi sayang tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya hebat. Tidak cukup sekali dia mati di kayu salib menyatakan kasihnya, tetapi terus meningkat. Terus meningkat. Dia nyatakan kasihnya. Tidak cukup dengan mati, dia bangkit, dia menyatakan dia hidup. Tidak cukup sampai di sana, dia naik ke surga. Tidak cukup sampai di sana, Roh Kudus diserahkan, diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dia hidup sampai saat ini, bahkan ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Menyatakan bahwa kasih Allah itu terus diperbaharui, tidak ada hentinya, tidak ada hentinya, tidak cukup. Orang lain mengetahui bahwa Yesus mati di kayu salib itu sejarah. Tetapi saudara dan saya, itu bukan sejarah, tapi kita alami, kami alami. Itu bukan cuma sejarah mati di kayu salib. Dia hidup, sampai sekarang hidup. Dan kasihnya kita rasakan sampai sekarang, saudara. Yang merasakan kasih Kristus, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Saudara, sekali lagi, mari kita memulai segala sesuatu dengan baik, dan mari kita juga mengakhirinya dengan baik. Memulai cinta kita dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Memulai sebuah pekerjaan dengan baik, terus meningkat dan mengakhirinya dengan baik. Bahkan memulai iman kita, memulai pelayanan kita dengan baik, saudara, dan terus sampai di garis akhir. Banyak orang memulai imannya, memulai pelayanannya dengan hebat, menggebu-gebu, saudara, tetapi ujung-ujungnya bahkan keluar dari kasih, bahkan keluar dari kasih karunia. Harus diperbaharui, harus diperbaharui, harus diperbaharui terus. Saya katakan sekali lagi, harus diperbaharui. Ini ada di penghujung bulan Mei, saudara. Tema ini sudah habis. Bulan depan sudah tema yang baru, tetapi dialah kasih ini, saudara, terus melekat dalam kehidupan kita dan terus diperbaharui. Tidak ada habisnya, saudara. Roh Kudus melimpah dalam hidup saudara dan saya dan terus menolong. Karena dia adalah Parakletos, penolong, penghibur, penasihat. Saudara butuh penolong, panggil Tuhan. Di mana dia? Saudara cari Tuhan di mana? Ada di depan saudara, ada di samping saudara. Bahkan perjanjian baru katakan ada di dalam kehidupan saudara. Tinggal tetap di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara butuh nasihat, dia penasehat. Saudara mau minta nasihat ke siapa?
motivasinya. Tetapi Yesus adalah penasihat yang luar biasa. Tanpa motivasi. Saudara hari kemana dalam kehidupan saudara? Sekali terus diajak ngomong. Kalau saudara tidak ajak ngomong ya males, ya mayes. Saudara. Penghibur. Kalau saudara sedih, minta Roh Kudus yang menghibur saudara. Jangan curhat kemana-mana saudara. Karena Roh Kudus ini ada dalam kehidupan saudara, maka ada satu kegairahan yang luar biasa. Beberapa minggu lalu di ibadah Miracle Woman saya pernah sampaikan seperti ini tentang kasih saudara. Saudara pernah tidak merasakan kasih itu harus saudara berikan kepada orang lain? Itu rasanya itu saudara sampai gemetar. Ya. Itu istilah bahasa Inggrisnya angst, A-N-G-S-T, A-N-G-S-T. Itu satu kegelisahan dalam kehidupan saudara. Ini susah diomong ya. Satu kegelisahan bahwa saya harus memberkati dia, saya harus mengasihi dia. Kasih itu bukan seperti saya harus mengasihi dia karena saya anaknya, karena saya suaminya, harus seperti kewajiban. Ya itu boleh ya, dikerjakan boleh, itu baik. Anak harus hormat pada orang tuanya, harus mengasihi orang tuanya, istri, suami harus mengasihi pasangannya, mengasihi pemimpinnya dan lain sebagainya. Itu harus dikerjakan memang. Tetapi saudara pernah merasakan enggak? Ada satu kegelisahan, saya harus mengasihi dia. Saudara tahu itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara yang mendorong terus. Ayo mengasihi, ayo mengasihi, ayo mengasihi. Itu angst, ya saudara. Dan ketika saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan baik dan meningkat terus, saudara pasti punya itu. Ya. Saudara pasti punya itu. Itu tidak bisa dipelajari, tetapi dilatih. Dilatih itu dikerjakan terus. Ya. Tadi bukan cuma sekedar tahu, tapi mengalami. Supaya bisa mengalami itu, saudara dengar perkataan firman Tuhan, kemudian saudara imannya saudara mulai bertumbuh, kemudian saudara percaya, dan kemudian saudara mulai merasakan kasih itu melimpah dalam hidup saudara dan sampai meluber keluar dan harus keluar. Dan rasanya saudara kalau tidak memberikan kasih itu rasanya ada yang kurang. Ya, saudara, itu Roh Kudus. Itu adalah kegelisahan dalam kehidupan kita untuk memberkati orang lain. Saudara yang dalam Tuhan, kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat bagian-bagian terakhir, di sana ada pembaharuan kasih jemaat mula-mula yang luar biasa. Ya, saudara tahu, baru minggu lalu kita memperingati hari terakhir pencurahan Roh Kudus. Setelah pencurahan Roh Kudus itu, saudara, dia kasihnya mulai melimpah-limpah, dia mulai membagi berkat kepada sesama, ya datang ke rumah-rumah, memecah roti dan lain sebagainya, membagi berkat. Bahkan tidak jarang yang menjual hartanya untuk kemudian dibagi sehingga yang lain kira-kira sama rata, sama rasa, memiliki berkat dan sukacita yang sama. Ada perubahan kasih. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya, dan sepanjang bulan ini sudah terus diajarkan kepada kita semua, ayo kasih itu terus melimpah, harus diperbaharui terus. Harusnya ada perubahan gaya hidup, ada perubahan kasih dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat terakhir yang saya bacakan pada pagi hari ini dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Ratapan 3 22 23. 1 2 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya ambil waktu sebentar, kita memuji Tuhan. Kita pujikan satu pujian, kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Bisa dibantu dengan singer. Kasih
yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasa, cinta yang kurasakan takkan pernah berubah. Sekali lagi pujikan kasih, kasih yang kurasa dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasakan takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah. Dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Mari sekali lagi kita pujikan dari hati kita paling dalam. Hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kiranya kasih Allah melimpah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Jamah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, Tuhan perbaharui lebih baik lagi ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, katakan sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah. Dan ku yakin setiamu
Kami bersyukur kehadapan-Nya Tuhan, kiranya kasih yang dari Tuhan terus melimpah atas kami, dan kasih yang kami miliki itu ya Tuhan juga melimpah-limpah. Kami nyatakan kasih pada Tuhan kepada sesama kami. Ialah hari kami selanjutnya, kehidupan kami diwarnai dengan kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami terus menerima segala kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, hikmat Allah bertambah-tambah, roh yang dari Tuhan terus melimpah-limpah. Berkati keluarga, rumah tangga, berkati setiap usaha pekerjaan pelayanannya Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan, dan kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bersukacita memberikan persembahan kepada Tuhan yang baik. Berikan dengan rasa syukur. Agar kita bukan cinta, dunia takkan sanggup berikan segala bebanku putihkan kita, selalu ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Agar mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah penulisan, punya tangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Saya sampaikan langsung saja, saudara. Kegiatan sepekan kita adalah kegiatan yang sudah dibuka secara tatap muka, baik itu adalah Miracle Cell, Miracle Woman, mungkin Miracle Man juga ada, saudara. Juga doa malam worship night di tempat ini juga sudah tatap muka. Silakan saudara bisa menikmati, karena berkat hari Minggu itu pasti bagi kita. Kami berkat di tengah minggu juga pasti bagi kita. Saudara bisa menikmatinya bersama-sama. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan saudara. Semua setia-setia, puji Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Salam buat anggota keluarga saudara, dan kiranya berkat ilahi tercurah atas kita semua. Kita pujikan, kami memuji kebesaran. Kami memuji
sukacita ini. Saudara silakan berdoa apa yang menjadi kerinduan pergumulan, apa yang menjadi permohonan saudara, nyatakan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, buat berkat-berkat yang Tuhan limpahkan atas kami. Yang bersyukur kiranya ibadah pada pagi hari ini Roh Kudus sempurnakan pujian, penyembahan, pengakuan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami diberkati melalui kebenaran firman Allah. Kami bisa bersyukur, bertemu satu sama lain, dan juga berkati seluruh umat Tuhan yang ada di rumah, yang beribadah di rumah. Tuhan juga terus memberkati keberadaan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang berdoa ya Tuhan, di minggu depan kami bisa datang kembali, kami menikmati perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan hidup kami berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah pada pagi ini. Haleluya. Semangat yang dikasih Tuhan, tengadahkan tanganmu, arahkan pandangan kepada Tuhan. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.